Shalom, perkenalkan nama saya Feren Balango. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, kelas 2, Manajemen Bisnis 1. Saat ini saya akan menjelaskan 4 materi dalam pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, penjaga ciptaan Allah. Dan yang keempat, cara bergaul yang baik. Baiklah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat Tuhan ini, menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan mencari bahan pertimbangan agar manusia menjadi lebih baik dan berpengertian untuk menguasai dunia. Dan untuk menaklukkannya pasti membutuhkan pengetahuan serta teknologi. Ada 3 hubungan positif antar iman dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, hubungan yang positif antar iman dan ilmu bisa disimpulkan pertama dengan mensyukuri karunia Tuhan kepada manusia untuk berakal budi dan berpikir rasional, sehingga ilmu dapat berkembang. Ilmu tidak bisa berkembang tanpa kriteria dan kontrol, yakni harus membawa keselamatan manusia dan dunia ini, sehingga dengan demikian Allah dimuliakan. Yang kedua, hubungan positif antar iman dan teknologi juga harus disyukuri dan diterima secara positif, karena melaluinya Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui kemajuan teknologi. Karena itu harus dikritisi dan ada upaya meminimalkan dampak negatifnya. Teknologi tak perlu dielu-elukan sebagai liberator, karena akhirnya hanya Tuhanlah sang liberator sesungguhnya. Yang ketiga, seni adalah karunia Tuhan dalam kehidupan yang harus disyukuri. Kita perlu menikmati keindahan. Seni dapat dipakai sebagai ekspresi iman melalui puji-pujian dan berbagai manifestasi seni yang lain. Kemudian, materi yang kedua, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Istilah kerukunan jauh lebih positif dan dinamis ketimbang istilah toleransi yang statis. Kerukunan yang kita kehendaki adalah kerukunan yang autentik dan dinamis. Kerukunan yang tidak kita kehendaki adalah bila kerukunan harus dibayar dengan hilangnya perbedaan dan kebebasan. Dari antara bentuk-bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama, bentuk dialog adalah bentuk yang paling awal dilaksanakan dengan prakarsa pemerintah dan telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Dari sifatnya, dialog dapat dibedakan menjadi dialog formal dan informal. Alkitab mendorong umat Kristen untuk hidup rukun dengan penganut agama yang lain. Alkitab tidak mendorong umat Kristen ke arah sikap eksklusif. Bahkan dalam beberapa hal, Alkitab menganjurkan sikap yang terbuka dan toleran. Memang ada sikap yang keras terhadap pengaruh luar, tetapi hal itu dilihat dalam pengaruh yang merusak kehidupan dan ditunjukkan bukan kepada penganut lain, tetapi kepada umat Allah sendiri. Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, ada 4 hal berikut yang harus diperhatikan oleh umat beragama. Yang pertama, tanggung jawab yang lebih besar pada yang lebih besar. Yang kedua, kerukunan harus diupayakan terus-menerus. Yang ketiga, tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah tugas bersama lembaga-lembaga keagamaan, umat beragama, serta pemerintah. Yang keempat, kita harus menerobos dan merobohkan tembok prasangka religions. Kemudian topik yang ketiga, penjaga ciptaan Allah. Sejak dunia diciptakan, Allah telah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga alam ciptaannya, yang lain sebagai bentuk dari tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan.
Bersabdalah Allah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26. Ada juga seperti yang tertulis atau yang difirmankan Allah dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan juga dalam kitab Mazmur 115 ayat 16, Tuhan berfirman, langit adalah milik Tuhan saja, tetapi bumi diberikannya kepada manusia. Ada dua hal tugas manusia dalam alam. Yang pertama, manusia diberi tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Yang kedua, memelihara alam. Pada umumnya ada 3 sikap manusia terhadap alam. Yang pertama, orang dapat memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan, sehingga manusia perlu tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam dengan sesajen, kenduri, atau upacara-upacara. Kedua, sebaliknya dari yang pertama, alam dipandang bukan sebagai subjek atau manusia sebagai objek yang menentukan nasib manusia. Alam dipandang sebagai objek dan manusia sebagai subjek yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Dan yang ketiga, baik alam maupun manusia dilihat sebagai 2 subjek yang saling memengaruhi. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Kemudian topik yang keempat yaitu cara bergaul yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan adalah kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dapat didefinisikan sebagai hubungan pertemanan atau persahabatan dengan orang lain dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Mengapa manusia perlu bergaul? Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan yang berkepribadian, yaitu manusia memiliki kemandirian yang relatif. Manusia memiliki kemampuan mengambil keputusannya sendiri, tetapi manusia tidak dapat berdiri sendiri. Kejadian 1 ayat 26 sampai dan Kejadian 2 ayat 7. Kedua, manusia adalah makhluk sosial. Bermakna bahwa manusia tidak bisa menjalani kehidupannya sendiri, tetapi membutuhkan peran orang lain dalam menjalani kehidupannya. Ada 4 ciri persahabatan yang baik. Yang pertama, persahabatan yang baik tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, persahabatan sejati bersifat teguh. Jika Anda ingin sungguh-sungguh mengetahui ada berapa banyak sahabat yang Anda miliki dan siapakah mereka, maka buatlah kesalahan dan lihatlah apa yang terjadi. Setelah Anda mengalami kesulitan, coba lihat ada berapa banyak sahabat Anda yang masih setia kepada Anda. Nah, itulah persahabatan yang teguh. Yang ketiga, persahabatan sejati bersedia berkorban. Kalau Anda ingin menjadi sahabat, Anda harus hidup dengan bersedia berkorban bagi orang lain, yang menerima persahabatan Anda. Nah, yang keempat, persahabatan sejati bersifat menyucikan. Kemudian, ada 6 prinsip pergaulan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, demi kebaikan manusia. Yang ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Yang keempat, saling mempercayai. Yang kelima, saling menghargai. Dan yang keenam, saling mengasihi. Ada 5 tahap dalam pergaulan muda-mudi, yaitu sifatnya terbatas pada persahabatan biasa, persahabatan yang lebih istimewa, pacaran, bertunangan, dan menikah. Nah, jadi teman-teman, itulah 4 topik dalam yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.